Itu Nabi sekarang udah nggak ada. Yang ada adalah para ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Nah ini sendaknya kalau kita yakin kepada Nabi kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita juga harus yakin. Dari mana lagi? Dari dalam hati. Yakinnya kita bahwasanya ulama-ulama itu, ya, ulama-ulama yang ada di muka bumi ini dengan cara berdakwah yang bermacam-macam, mereka ini salah satu khalifah, salah satu ganti, salah satu penerus pewaris para nabi. Saya sampaikan di dalam surat Yasin, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Apa kata Allah? Ini Allah yang berkata, ya hasratan, alangkah menyesal. Ya hasratan, alangkah menyesal. Getun ya wong Jawa, rugi. Ya sungguh datang penyesalan, rugi pokoknya gitu. Alangkah teman-teman menyesal. Siapa mereka yang ya hasratan 'alal ibad? Ya, mereka para hamba-hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Ini dalam Yasin. Ya, dalam Yasin, surat Yasin, ya hasratan 'alal ibad. Ayat berapa? Itu ayat 3, ayat 30. Datangnya ya hasratan 'alal ibad, sungguh menyesal mereka para hamba-hamba, mereka hamba-hambanya Allah. Ya koyo dhewe iki hamba, dhewe iki hambane Allah. Ya, umatnya Nabi Muhammad, hambanya Allah, umatnya kanggo wong sing ngakoni, sing gak ngakoni Nabi Muhammad ya berarti bukan umatnya Nabi Muhammad kan gitu. Ya, itu tergantung gitu ya. Makanya di sini ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mirasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim, apa? Ma ing barang ya'tihim itu kalau mana ya? Kalau bi mana? Mereka ma ya'tihim mirasulin. Mereka tidak percaya dengan adanya apa? Dengan datangnya kepada hamba-hamba ma ya'tihim mirasulin. Mereka enggak percaya dengan adanya Nabi. Mereka enggak percaya dengan adanya seorang utusan. Nah, kan sudah diceritakan, sudah disampaikan, dan banyak bahkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di mana tempat kita bersaksi itu bagaimana? Nah ini, jangan sampai tidak yakin, sampai harus yakin. Ini sulit ya. Kita sepele itu, kelihatannya gampang. Letaknya keyakinan itu dalam hati, bukan dalam pikiran. Ya, sering saya sampaikan dalam ilmu tasawuf, letaknya keyakinan, letaknya niat, letaknya keyakinan dalam hati, bukan di dalam pikiran. Karena cahaya hati itu pusat daripada segala badan. Cahaya hati itu apa? Hati itu raja, hati itu ratu. Nah, makanya sering saya katakan, kadang kalau sampean pas angan-angan, itu ada dua di situ. Sampean rasakan kalau nggak percaya. Waktu sampean angan-angan gitu, geledak, sambil rokokan, sambil angan-angan. Nah di situ akan datang. Ya, sampean rasakanlah ada dua bisikan. Maka itu ada dua bisikan. Itu yang satu dari dalam hati, yang satu dari dalam pikiran. Itu beda walaupun rajanya itu adalah hati. Makanya di sini apa? Ada satu riwayat di mana ada salah satu kerusakan di jasad manusia, maka rusak semuanya. Dan jikalau ada satu barang bagus di jasad manusia, maka semuanya akan bagus. Jadi apa? Apa itu? Itu adalah kulbun, hati. Nah, ini. Jadi kenapa hati itu raja? Kalau presiden kita hancur, presiden negara ini hancur, maka semua masyarakatnya pun goyang, hancur, positif. Gak usah lebar-lebar presiden, lurah. Kalau lurah kita hancur, Bayan wae wis kedawan lurah, Pak Bayan kita hancur. Ya, Bayan kita nggak benar dalam memimpin.
banyak ketidakadilan di dalam kepemimpinan Pak Bayan, Pak Pamong desa, maka semua masyarakatnya akan rusak. Yang sana bunyi gini, yang sana bunyi gitu, yang sana bunyi gono, semua bunyi berbeda-beda. Jadi apa? Maksud daripada asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, itu dalam hati. Niat kita di dalam hati, bukan hanya lisan. Lisan kita berucap menyaksikan fi qouli, kelawan lisan, kelawan ucapan. Tapi Bapak wafin niyati fil qalbi, dan niat di dalam hati ini yang pertama yang harus tercantum, asyhadu alla ilaha illallah. Jika kamu sudah bersaksi tidak Tuhan selain Allah, maka ya nikmatilah. Kita harus percaya adanya Allah, kita harus yakin adanya Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tiada utusan, ya. Wa asyhadu anna, aku bersaksi tiada utusan selain Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu Nabi kita fi akhiruz zaman. Ya dewe saiki iki dewe untuk umat Nabi Nuh, bukan umatnya Nabi Musa, tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah di sini diterangkan, ya hasratan alal ibadi mayatihi rasulin, alangkah menyesal nanti yang saya omongkan, nanti menyesal karena kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada utusan, bahwasanya Nabi Muhammad itulah utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi kita. Dari apa? Mirasulin illa kanu bihi yastaziun. Jadi yang ada kita itu hanya penyesalan. Illa kanu bihi yastaziun. Apa menyesal karena apa? Rugi. Ya, di sini terangkan rugi karena edw mengenyek. Allah mandakur nabi. Nah, mereka lupa juga penyaksiannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka barang siapa yang sudah menyaksikan, barang siapa yang sudah di dalam hatinya bersaksi tiada utusan kecuali utusan kita yang diutus kepada umatnya di akhir zaman, itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka apa? Ya, kalau sampai dia yakin, Mas, al ulama warasatul anbiya. Nabi sekarang udah nggak ada loh. Itu. Nabi sekarang udah nggak ada. Yang ada adalah para ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Nah ini sendaknya kalau kita yakin kepada Nabi kita, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita juga harus yakin. Dari mana lagi? Dari dalam hati. Yakinnya kita bahwasanya ulama-ulama itu, ya, ulama-ulama yang ada di muka bumi ini dengan cara berdakwah yang bermacam-macam, mereka ini salah satu khalifah, salah satu ganti, salah satu penerus pewaris para nabi. Ulama-ulama di sini pewarisnya Nabi Muhammad. Makanya sering saya katakan, mereka yang membawa Quran dan hadis dengan sebenar-benarnya, dengan niatan yang baik, kita ikuti mereka. Dan kalau sampean masih nggak percaya, kenapa sampean harus bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad terus? Sampai saya tanya sekarang, mulai kapan sampean masuk Islam? Sampean nggak tahu kan? Gitu. Mulai kapan coba sampean masuk Islam? Apakah sampean SD kelas 1 udah masuk Islam? Nah belum. Ada, udah. Nah, sampean enggak tahu. Coba kapan sampean mulai masuk Islam coba? Saya tanya itu aja sampean enggak tahu gitu loh. Nah, kalau selama ini berarti aku belum masuk Islam. Ayo tanamkan sekarang. Sebelum datang ya hasratan alal ibadi mayati mirasulin illa kanu bihi yastahziun. Satu ayat ini aja kita ingat-ingat. Nah, di sini ada juga alam yaroka mahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Mereka akan lupa kemana mereka kembali, di mana mereka bersaksi finurillah, finur Muhammad ada dalam hatinya, maka mereka harus yakin dengan utusan, dengan pewaris para nabi, mereka alim ulama yang sebenar-benarnya. Nah, ulama juga macam-macam, nanti dulu. Yang penting kita di sini kita bersaksi dulu agar apa? Tidak terjadi apa? Tidak terjadi illa kanu bihi yastaziun, tidak terjadi kerugian nanti kita itu. Ya. Jadi apa? Kesaksian timbul di dalam hati. Kalau kita sudah yakin, kita sudah pernah mengucap syahadat, maka kerjakanlah sebelum datang apa?
murka dari Allah. Apa kalian lupa? Alam yaruka mahlakna qablahu minal qurni ilaihim la yarji'un wa in kullu laman jami'ul ladaina muhdun. Apa kalian lupa? Allah sudah mendatangkan banjir bandang. Siapa yang membuat? Apa itu buatan manusia? Gempa bumi apa itu buatan manusia? Coba. Angin puting beliung apa itu buatan manusia? Bukan. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. Ya, adakah kira-kira yang bisa membuat puting beliung sehebat buatan Allah? Adakah orang yang bisa mengguncangkan bumi sehebat guncangannya Allah? Adakah orang yang bisa menaikkan air laut sehebat tsunami-nya yang Allah datangkan? Tidak akan bisa. Kapan lagi sampean mau yakin kalau itu buatan Allah? Sedangkan kita masuk kategori dalam orang Islam. Nah ini susah. Kalau sampean udah masuk Islam jangan ragu-ragu. Jangan mamang. Kalau sampean mau ikut ulama, sampean mau ikut Nabi, sampean mau ikut Allah, yakin ikut. Fi qalbi. Tapi kalau sampean tidak mau ikut, tinggalkan Islam. Jangan nanggung-nanggung. Nah, itu maksudnya. Ada nanggung-nanggung. Ya karena gini loh. Karena gini. Oh rabi itu wong dhewe wong rabi. Rabi wong lanang jadi tanggung jawabnya, jadi imamnya. Siapa sih? Si perempuan. Maka apa? Mau nggak mau wajib perempuan itu jadi makmumnya si imam. Maka apapun yang dikerjakan si imam, ya otomatis makmum itu berangkat. Cobalah lihat kok ya, 90%, 10% milik Allah, ya 90% saja, 10% milik Allah. 90% si wanita akan ikut sama si suami karena suami adalah imam. Makanya istri juga kebanyakan 90% tergantung bagaimana cara imamnya mendidik, bagaimana cara imamnya berjalan. Pasti 90% istri akan ikut imamnya. Sama. Nah, itu kan apa? Itu sudah ketergantungan. Kalau tidak mau ikut ya jangan nikah. Kalau nggak mau ikut jangan nikah sama dia. Nah sama hubungan kita hablum minallah. Kalau sampai tidak mau ikut Allah, tidak mau ikut Nabi, tidak mau ikut ulamanya Allah, putus, jangan ikut. Nah, terus aku jadi apa? Itu terserah. Aku terus jadi bagaimana? Ya Allah a'lam. Karena sampai tidak percaya rajanya dari segala raja di dalam jasad kita semua ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah hati. Jika hati kita rusak maka rusak semuanya. Kalau pikirannya rusak belum tentu hatinya rusak. Nah ini, kalau pikirannya rusak belum tentu hatinya rusak. Tapi kalau hatinya rusak pikirannya pun dol. Nah ya, ini harus dipahami nih. Jadi harus tahu sebelum kita terlanjur, sebelum kita menyesal, ayo tambah iman dan takwa kita. Sama siapa kita minta? Sama Allah. Nah nanti lah, bagaimana cara minta kita kepada Allah? Nah ini PR lagi. Bagaimana cara minta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, nanti yang penting bersyariat dulu. Aturan-aturan ini kita perbaiki dulu. Aturan dalam Islam ini kita lakukan dulu. Prosedur-prosedur Islam ini kita jalankan dulu. Baru nanti akan naik sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan sampai kita mengaku Islam tapi kita patahkan sendiri. Bukan Allah yang mematahkan, tapi hati kita. Karena raja di dalam jasad adalah hati. Jika hati kita patah, maka dalam jasad semua tidak akan mengikuti. Dalam hati kita baik, pikiran kita fa insyaallah jadi hasan. Ikut baik ya. Wallahu a'lam bishawab.